Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin memaparkan materi mengenai perencanaan pajak PPh pasal 21 dan pemotongan pajak atau disebut juga dengan withholding tax. Di sini kami akan membahas mengenai perencanaan pajak mencakup definisi penerimaan pajak, PTKP, perhitungan, serta metode. Dan pada materi pemotongan pajak atau disebut juga dengan withholding tax, kami akan membahas mengenai definisi, manfaat, kasus, serta implikasi pada pemotongan pajak. Oke, sebelum kita memaparkan materi ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Priscilla Putri Firmansyah dengan NIM 201011250396. Perkenalkan nama saya Limutu Sadia. Perkenalkan saya Intan Fitria dengan NIM 201011250093. Perkenalkan nama saya Dava Wardana dengan NIM 201011250342. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai definisi PPh pasal 21, yang dimana menurut Peraturan Direktorat Jenderal atau Perdijen nomor 32 tahun 2015, yang dimana PPh pasal 21 merupakan penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, maupun pembayaran lain dengan nama maupun bentuk yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri atau disebut juga dengan wajib pajak. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai PTKP. Apa sih PTKP itu? PTKP merupakan penghasilan tidak kena pajak, yang dimana penghasilan tidak kena pajak ini merupakan penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajaknya. Berdasarkan PMK nomor 101 tahun 2016, besarnya PTKP ini ditentukan berdasarkan status wajib pajak pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Di mana status pajaknya ini tuh ada 3. Yang pertama ada TK atau disebut juga dengan tidak kawin, yang mana nantinya ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga. Yang kedua ada K atau disebut juga dengan kawin. Nantinya juga akan ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga. Dan yang terakhir ada K _1, di mana kawin dan tambahannya itu untuk istri yang penghasilannya itu digabung dengan penghasilan suami dan ditambahnya lagi dengan tanggungan anggota keluarganya. Selanjutnya terdapat kode beserta tarif pada PTKP. Yang pertama ada TK 0, yaitu tidak kawin tanpa tanggungan sebesar 54 juta. Ada TK 1 sebesar 58.500.000. Ada TK 2 sebesar 63 juta rupiah. Ada TK 3 sebesar 67.500.000. Yang kedua ada K0 atau kawin tanpa tanggungan, yaitu sebesar 58.500.000. Ada K1 sebesar 63 juta, ada K2 sebesar 67.500.000, ada K3 sebesar 72 juta rupiah. Yang ketiga ada K10, itu tanpa tanggungan, yaitu sebesar 112.500.000, ada K11 sebesar 117 juta rupiah, ada K12 sebesar 121.500.000, ada K13 sebesar 126 juta rupiah. Selanjutnya terdapat tarif pajak berdasarkan pasal 17 ayat 1, ini mana terdapat 5 lapisan penghasilan kena pajak. Itu yang pertama ada tarif pajak sebesar 5%, yaitu sebesar Rp0 sampai dengan Rp60 juta. Yang kedua ada tarif pajak sebesar 15%, yaitu dari Rp60 juta sampai dengan Rp250 juta. Yang ketiga ada tarif pajak sebesar 25% dari Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta. Yang keempat ada tarif pajak sebesar 30% dari Rp500 juta sampai dengan 5 miliar. Dan yang terakhir ada tarif pajak sebesar 35%, yaitu di atas 5 miliar. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Priscilla. Metode pembebanan PPh pasal 21. Metode pembebanan PPh pasal 1 memiliki 3 klasifikasi. Yang pertama adalah gross method. Gross method adalah suatu metode pemotongan di mana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Pada umumnya dipotong langsung dari gaji karyawan. Selanjutnya ada gross up method, yaitu pemotongan PPh pasal 21 di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari gaji karyawan atau dari karyawan.
Lalu ada net method. Net method yaitu adalah perusahaan menanggung beban pajak karyawan baik sebagian maupun keseluruhan dalam bentuk benefit in kind. Pemilihan metode ini membutuhkan analisa komprehensif karena selain menjadi beban, pengeluaran perusahaan untuk menanggung PPh pasal 21 karyawan tidak dapat dibebankan secara fiskal dalam penghitung PPh badan. Selanjutnya ada perhitungan PPh pasal 21 dengan metode gross method. Metode ini menghitung PPh 21 berdasarkan penghasilan bruto tanpa mempertimbangkan penghasilan yang sudah dikenakan pajak. Langkah-langkahnya itu pertama, penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan kena pajak sama seperti penghasilan bruto dikurangi PTKP. Seperti contoh PKP, penghasilan brutonya itu 10 juta dikurangi PTKP-nya 4.500.000, maka penghasilan kena pajaknya itu adalah 5.500.000. Lalu ada perhitungan PPh 21-nya. Karena PKP-nya kurang dari 60 juta, maka tarif yang dikenakan adalah 5%, yaitu PPh 21 5% dikali 5.500.000, yaitu hasilnya 275.000. Itu adalah PPh yang dihasilkan di bulan tersebut, atau PPh metode gross. Selanjutnya ada gross up metode. Metode ini menghitung PPh 21 berdasar penghasilan yang diinginkan yang sudah mempertimbangkan pajak yang harus dibayar. Langkah-langkah itu, penghasilan diinginkan setelah pajak. Misal perusahaan ingin memberikan gaji bersih sebesar 10 juta setelah pajak, hitung penghasilan sebelum pajak. Dalam metode gross up, kita mencari penghasilan bruto dengan rumus penghasilan bruto gaji bersih dibagi 1 dikurang tarif pajak, yaitu tarif pajak penghasilan ini adalah 5% karena PKP di bawah 60 juta. Lalu penghasilan bruto 10 juta dibagi 1 dikurang 0,05, yaitu hasil ada 10.526.315. Maka penghasilan kena pajaknya yaitu penghasilan bruto dikurangi PTKP. PKP-nya itu 10.526.315 dikurangi 4.500.000, maka penghasilan kena pajaknya yaitu 6.026.315. Perhitungan PPh pasal 21-nya itu 5% dikali 6 juta 26.315, yaitu 301.315. Itu adalah hasil metode gross up. Lalu ada perhitungan metode net. Metode ini menghitung berdasarkan gaji perusahaan yang dikurangi pajak. Langkah-langkahnya itu penghasilan pajak yang diinginkan setelah pajak. Misalkan perusahaan ingin memberikan net sebesar 10 juta setelah pajak. Penghasilan kena pajak menghitung PKP terlebih dahulu. Misalnya PPh yang harus dipotong adalah sebesar X. Lalu penghasilan kena pajaknya itu penghasilan net dibagi 1 dikurangi tarif pajak dikurangi PTKP. Penghasilan kena pajaknya itu 10 juta dibagi 1 dikurangi 0,05%, 0,05 dikurangi 4.500.000, lalu dihitungnya itu 10.526.315 dikurangi 4.500.000, maka hasilnya adalah 6.026.315. Setelah itu perhitungan untuk PPh 21 nya itu 5% dikali 6.026.315, maka hasil PPh pasal 21 nya yaitu 301.315. Itu adalah hasil dari metode net. Selanjutnya yaitu withholding tax system. Sistem withholding tax merupakan pembayaran pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan Fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan, maupun tindakan penyitaan apabila ada indikasi pelanggaran perpajakan. Sampai saat ini, Indonesia memberlakukan withholding tax system dengan mekanisme output, di antaranya pemotongan PPh 21, pemotongan PPh 23, pemotongan PPh 26, pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, pemotongan PPh 22 hingga pemungutan PPN. Selanjutnya ada penerapan withholding tax system.
Yang pertama, ada pemotongan PPh pasal 15. Beberapa jenis penghasilan yang terkena PPh pasal 15 adalah penghasilan yang berasal dari perusahaan penerbangan internasional, perusahaan pelayaran, perusahaan pengeboran minyak bumi, gas dan panas bumi, serta perusahaan asuransi dari luar negeri. Yang kedua, ada pemotongan PPh pasal 21. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan, bentuk usaha tetap, yayasan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta dana pensiun, badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lainnya yang membayar uang pensiun, dan THT atau JHT. Yang ketiga, ada pemungutan PPh pasal 22. Pajak penghasilan PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh negara kepada pihak perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan ekspor, impor maupun impor ulang. Selanjutnya ada pemotongan PPh pasal 23. Pihak pemotong PPh pasal 23, badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri. Kedua, ada orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 23 berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Yang ketiga, ada orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Yang B, ada pihak yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Pertama, ada wajib pajak dalam negeri. Kedua, bentuk usaha tetap. Selanjutnya ada pemotongan PPh pasal 26. Pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri adalah bentuk usaha tetap di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu manfaat withholding tax system. Yang pertama, dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela karena pembayar pajak secara tidak langsung telah membayar pajaknya. Yang kedua, pengumpulan pajak secara otomatis bagi pemerintah tanpa mengeluarkan biaya. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan pajak atau optimalisasi perluasan objek pajak. Yang keempat, merupakan penerapan prinsip convenience of tax system. Dan yang kelima, meningkatkan penerimaan pajak atau optimalisasi perluasan objek pajak. Selanjutnya, contoh kasus. Pada tanggal 1 Mei 2008, pemerintah A menerbitkan surat perbendaharaan negara sebagai berikut. Nilai nominal sebesar 100 juta rupiah, jangka waktu SPN 12 bulan, jatuh tempo tanggal 1 Mei 2009. PTD atau investor pada saat penerbitan perdana membeli SPN dengan harga 94 juta rupiah. PTD tetap memegang SPN tersebut hingga saat jatuh tempo. Perhitungan diskonto dan PPh final yang terutang oleh PTD pada saat jatuh tempo SPN adalah sebagai berikut. Diskonto sebesar 100 juta rupiah dikurang 90 juta, sama dengan 6 juta rupiah. PPh final sama dengan 20% dikali 6 juta rupiah, sama dengan 1.200.000 rupiah. Selanjutnya yaitu implikasi withholding tax system. Yang pertama, bagi pihak yang melakukan pemotongan. Kewajiban administrasi. Pihak yang melakukan pemotongan pajak bertanggung jawab untuk memotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke otoritas pajak. Sanksi dan denda. Jika pemberi penghasilan tidak mematuhi kewajiban withholding tax, baik dalam pemotongan atau penyetoran, mereka dapat dikenakan sanksi atau denda. Yang kedua, bagi penerima penghasilan. Pengurangan langsung dari penghasilan. Penerima penghasilan mengalami pengurangan langsung dari penghasilan mereka. Pengurangan beban pajak langsung. Penerima penghasilan tidak perlu membayar pajak secara langsung kepada otoritas pajak pada akhir tahun atau periode pajak, karena pajak telah dipotong dan disetorkan di awal. Yang ketiga, bagi otoritas pajak. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Otoritas pajak dapat mengumpulkan pajak secara lebih efisien dan lebih cepat, karena pajak dipotong di sumbernya. Meminimalkan penghindaran pajak. Pajak dipotong di sumbernya sehingga mengurangi kemungkinan penghindaran pajak yang dapat terjadi. Yang keempat, bagi perekonomian. Meningkatkan penerimaan negara. Sistem withholding tax memungkinkan otoritas pajak untuk memperoleh pendapatan lebih cepat, meningkatkan kepatuhan. Pajak. Individu dan perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan pajak secara mandiri, yang bisa mengurangi potensi kesalahan atau kelalaian dalam pelaporan pajak.
Kesimpulannya yaitu PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pembebanan PPh 21 di Indonesia memiliki beberapa metode perhitungan yang berbeda, yaitu pajak penghasilan pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan menggunakan gross method, pajak ditanggung oleh perusahaan menggunakan net method, dan karyawan diberikan tunjangan pajak menggunakan gross up method. Sistem withholding tax merupakan salah satu sistem pemungutan pajak. Pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkan ke kas negara. Indonesia memberlakukan withholding tax system dengan mekanisme output untuk beberapa jenis pajak, diantaranya pemotongan PPh 21, pemotongan PPh 23, pemotongan PPh 26, pemotongan PPh 4 ayat 2, pemungutan PPh 22 hingga pemungutan PPN. Demikianlah isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.